Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari hari ini kita mengucap syukur kehadiran Tuhan, bahwasanya kita ada hari ini, kita masih ada, masih kuat sampai hari ini. Itu karena anugerah Tuhan dan tidak ada yang kita sombongkan. Semua berasal dari Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air murni, dengan air yang murni. Seruan berbakti diambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Mari Bapak Ibu yang saat ini kita rindu setelah sepekan berlalu dan telah kita lalui hari-hari bersama Tuhan, dan kita mengalami berbagai macam anugerah dari Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengangkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Dengan kesungguhan hati kita bawakan pujian ini.
Engkau berikan kami kesempatan untuk datang kepada Engkau, membawa hati yang haus, hati yang kering Tuhan, yang rindu untuk urapan, jamahan, bahkan kasih yang Kau curahkan atas hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Kiranya dengan belas kasih Tuhan, Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami boleh beribadah, kami boleh membawa doa-doa kami boleh membawa pujian-pujian kami, bahkan kami boleh mendengarkan suara Tuhan yang akan terus mengisi penuh hati kami dengan firman-Mu, dan boleh kami jalankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pagi ini kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai nanti. Biarlah Tuhan hadir di tempat ini, dan kami pulang boleh membawa berkat dari Engkau. Kami pun boleh menjadi saluran pancaran berkat untuk sesama kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini. Tuhan yang akan memenuhi ruangan ini dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan yang akan memenuhi Pendeta Yakobus Wuryanto dengan berkat-berkat-Mu melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan pun berkati kami setiap jemaat-Mu yang dengan setia dan mendengarkan setiap firman yang boleh didengar dan disampaikan. Dan Tuhan pun memberkati apa yang kami lakukan dan apa kami kerjakan. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan menjadi dupa yang harum. Tuhan, kami pun menyerahkan tim ibadah pagi ini di dalam tangan Tuhan, baik yang ada di mimbar ataupun yang ada di sound ataupun penerima tamu ataupun yang lain-lainnya, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, Tuhan yang akan terus memberkati kami. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita masih tetap berdiri, tetap semangat seperti tema bulan ini, kesatuan pelayanan di ladang Tuhan. Di dalam kesatuan ada semangat, dan kita pun tetap bangkit berdiri, akan menyanyikan pujian Hai Bangkit Bagi Yesus. Pujian ini mengingatkan umat kita, jemaat, sebagai pahlawan salib untuk bangkit, untuk bersatu, maju bersama dalam menghadapi pertempuran rohani. Umat ditebus bukan karena diam, tapi berdiri tegak. Bagi siapa? Bagi Sang Raja, yaitu Yesus. Kita akan kibarkan panji salib Kristus tanpa rasa takut dan khawatir. Perang rohani dipimpin langsung oleh Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Kemenangan pasti terjadi. Kita akan mendapatkan mahkota mulia. Kita akan pujikan Hai Bangkit Bagi Yesus. Bait pertama kita nyanyikan bersama-sama. Bait kedua kaum pria, bait ketiga kaum wanita, dan keempat kita nyanyikan bersama-sama. Mungkin lebih semangat kita menyanyikan dengan artikulasi yang A, I, O, E-nya yang jelas. Jadi kita semangat nyanyikan Hai Bangkit Bagi Yesus. Salib Kristus.
jemaat untuk duduk kembali. Apa yang Bapak Ibu saudara-saudari yang rasakan setelah mengangkat pujian dengan penuh semangat, dengan artikulasi yang AIO yang benar, apa yang Bapak Ibu rasakan? Sungguh bermakna, sukacita, setiap lirik yang ada di pujian ini membakar semangat kita untuk maju bangkit bersama Yesus. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akan melanjutkan ibadah hari ini dengan membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 20. Bait Ganjil akan dibaca sebelah kiri saya, ayat yang genap sebelah kanan saya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan berbicara demikian kepada mereka, terangkat ia lalu duduklah ke kanan. Mereka pun berjalan mendapat Injil ke segala penjuru, dan Tuhan pun bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang lain. Amin. Nanti firman Tuhan akan disampaikan Pendeta Yakobus Suryanto dengan judul Melayani dalam Pemberitaan Injil. Kita akan bawa syafaat kita di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan terus doakan bangsa dan negara kita. Kita akan doakan yang tadi seperti Pak Wur sampaikan di awal ibadah. Kita akan doakan terus bangsa ini, di mana bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Kita doakan terkhusus untuk Presiden kita Pak Prabowo dan Pak Wakil Presiden Pak Gibran. Kita terkhusus doakan pemimpin atau pejabat atau aparat negara yang bertugas dan bertanggung jawab di negeri kita. Kita doakan beberapa daerah yang terkena bencana alam, Kalimantan, NTT, ataupun daerah-daerah yang kekeringan. Kita doakan bangsa-bangsa dan negara yang saat ini juga sedang berperang. Kita doakan pemimpin GGBI yang baru, yang kemarin waktu Munas sudah dilantik, kita doakan. Dan kita khusus lagi berdoa untuk gereja kita, yaitu GBI Cikarang, keluarga Pendeta Yakobus Suryanto, keluarga Pendeta Abdul Amin Kohar, keluarga Pendeta Muda Randy, serta keluarga Kak Daniel Wicaksana, serta program-program gereja. Kita akan nyatakan semua doa-doa kita, syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan di dalam Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di mana kita berseru, berdoa, bersatu, kita naikkan syafaat kita. Kita angkat pujian, nyatakan Yesus dalammu, bait 1-2 refren, bait 3-4 refren. Antara sesamamu
Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah di tempat-Mu ini Tuhan. Dan terlebih kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih ya Tuhanku. Ampuni Tuhan jika ada dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan ampuni sehingga Tuhan layakkan kami untuk kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan yang Maha Baik, kami mau doa Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Pemerintahan di negeri ini dari tingkat pusat, Bapak Presiden Prabowo, juga Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran, juga Bapak Gubernur, juga sampai tingkat yang paling bawah. Kami mau serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Berikanlah pemimpin negeri ini Tuhan yang sudah dipilih oleh rakyat ini hati yang takut akan Engkau, hati yang bijaksana, hikmat yang dari Tuhan. Biarlah para pemimpin negeri ini diberikan roh yang penuh dengan tanggung jawab Tuhan untuk mensejahterakan rakyat negeri ini. Jauhkanlah pimpinan-pimpinan kami dari nafsu duniawi, nafsu yang mementingkan diri sendiri ataupun sekelompok golongan tertentu. Berkatilah Tuhan, kiranya Engkau memberi hikmat dan bijaksana para pemimpin negeri ini dalam mengatur pemerintahan negeri ini sehingga negeri ini boleh kembali aman, damai, dan sejahtera. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk beberapa daerah yang terkena bencana Tuhan, di NTT, dimanapun Tuhan yang terjadi gempa. Bapa, ampunilah bangsa ini Tuhan jika melakukan pelanggaran. Ampuni Tuhan dan jauhkan negeri ini dari bencana alam, dari malapetaka Tuhan. Bapa, berikanlah kesejahteraan negeri ini Tuhan. Pulihkan kembali ekonomi negeri ini, keamanan negeri ini Tuhan, agar kami rakyat-Mu di negeri ini boleh hidup rukun, hidup boleh saling mengasihi, saling tolong menolong. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk musim yang tidak menentu ini Tuhan, bahkan kemarau yang panjang ini. Di beberapa daerah terjadi kekeringan. Berikanlah belas kasih-Mu ya Tuhan. Kalau Tuhan boleh berkenan menurunkan hujan, berikanlah hujan yang membawa kesehatan, hujan yang memberkati rakyat ini sehingga Tuhan jauhkan dari kekeringan, memberikan lagi tanah yang subur. Bapa, berkatilah para korban bencana alam Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka. Tuhan akan menolong mereka melalui tangan-tangan yang Tuhan pilih untuk menolong saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam Tuhan. Biarlah dengan kejadian yang menimpa saudara-saudara kami, mengingatkan saudara-saudara kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk GGBI ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Engkau sudah memilih pemimpin untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan, pemimpin yang sudah Engkau tetapkan, Engkau pilih ini, Engkau berikan roh bijaksana, roh takut akan Engkau, sehingga para pemimpin-pemimpin yang duduk dalam GGBI ini, Tuhan berikan hati yang tulus untuk melayani Tuhan, hati yang tulus untuk melayani sesama, tidak ada motivasi pribadi atau motivasi apapun. Tuhan yang menggerakkan hati para pemimpin-pemimpin yang duduk dalam GGBI ini sehingga murni untuk melayani Tuhan dan sesama. Pakailah mereka Tuhan, berkati kehidupan rumah tangganya, keluarganya, sehingga mereka dipenuhi dengan damai sejahtera untuk membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Berkati Tuhan juga Yayasan Gereja Baptis dimanapun berada Tuhan, yang menjadi kepanjangan tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan mencukupkan segala yang diperlukan untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Melalui Yayasan Baptis, biarlah banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk mengenal dan menyembah Tuhan Yesus dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa, kami juga berdoa untuk negara-negara yang sedang berkonflik Tuhan. Kami dengar dari berita-berita Tuhan banyak sekali pada beberapa peperangan-peperangan Tuhan
di mana di negara-negara itu sudah tidak ada kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan curahkan kepada negara-negara yang sedang berkonflik, sehingga mereka boleh Tuhan berikan kedamaian, boleh saling mengampuni, saling memaafkan, dan boleh saling berdamai ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Wuryanto dan keluarga. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Ami dan keluarga. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Regi dan keluarga, juga Bapak Daniel Wicaksana dan keluarga. Berkatilah pelayanan beliau ini Tuhan. Berkati mereka dengan kehidupan keluarga yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Tuhan berkati segala yang ada dalam kehidupan mereka yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pilih melayani baik di tempat ini maupun di cabang-cabang. Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan. Tuhan berikan semangat untuk melayani kami para hamba-hamba jemaat-jemaat di tempat ini maupun di cabang. Berikan kami kesatuan hati Tuhan, hati yang rindu untuk memajukan pelayanan di tempat ini ya Bapa. Biarlah hanya motivasi kami untuk membuat gerejamu, membuat kerajaanmu di dunia ini boleh bertumbuh, berkembang, dan akhirnya kami boleh menikmati buah-buah roh yang daripada Tuhan. Biar Tuhan berkatilah pelayanan hamba-hambamu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para perancang yang sudah tetapkan ya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan. Berikanlah roh tanggung jawab dan takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Tuhan berkati rumah tangganya, keluarganya. Tuhan berkati segala yang diperbuatnya supaya berkenan bagi Tuhan dan berkenan bagi sesama, sehingga gerejamu di tempat ini boleh bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Tuhan apa yang kami rindukan untuk kami boleh merenovasi gedung gereja ini. Kalau sudah tiba waktunya Tuhan, semua itu tidak ada yang mustahil. Bukanlah, tetap kami memohon Tuhan, bukan ini keinginan kami, kehendak kami, kemauan kami, tetapi kalau Tuhan sudah boleh berkehendak, Tuhan boleh membuka jalan untuk renovasi gedung gereja ini, semua tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami ini. Tak lupa kami juga berdoa untuk anak kami Divya yang saat ini kurang sehat Bapak. Tuhan, jamah anakmu ini berikanlah kesembuhan yang daripada Tuhan, sehingga minggu yang akan datang kami boleh berkumpul di rumahmu ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah menaikkan doa-doa syafaat kami, dan kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih pelayanannya Bu Susi. Ini tiba waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita punya kita akan berikan dengan ketulusan dan keikhlasan hati kita. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Hidupku Tuhan kini milikmu. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Imanku makin rapat.
sampai 18. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Doa persembahan akan dilayani Ibu Elena Asih dan kantong persembahan dilayani Saudara Asiel. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Pagi hari ini kami bersyukur kami boleh bersama-sama bersekutu di ibadah minggu pagi ini. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang sudah Kau limpahkan, berkat-Mu yang sudah Kau limpahkan bagi anak-anak-Mu jemaat di GPI Cikarang ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan berikan persembahan, persepuluhan, dan janji iman kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, jujur dan benar di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati jemaat yang ada di Cikarang ini. Terima kasih untuk sudah memberkati dalam pekerjaan, dalam setiap kehidupannya. Tuhan, apapun yang dikerjakan menjadi berkat bagi anak-anak-Mu di Cikarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala kekurangan dan kesalahan kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kasih kepadaku tak terduga dalamnya, dan sempurnalah sukacitaku dalam surga yang cerah. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Jemaat, saya undang berdiri. Kita angkat doksologi berkati persembahan. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Hah, ada siapa? Oh, ada Daniel sama Dija. 2D. Daniel dan Dija. Daniel 3D ya. Daniel, Divya. Oh iya. Yuk kita berdoa yuk biar ada temennya. Ya. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini yang baik-baik ini, supaya mereka ikut sekolah minggu dan belajar firman Tuhan, bertumbuh hebat, kuat, pinter dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para guru penuh dengan kesabaran dan penuh dengan kasih dan hikmat Tuhan untuk mengajar mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat pagi Bu Daniel. Dija.
Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita dikumpulkan di tempat ini bukan karena suatu kebetulan, tapi karena kehendak Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada kita secara pribadi, dari hati ke hati di tempat ini yang hadir. Kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk mendengarkan satu berita yang baik hari ini yang akan disampaikan Pendeta Murianto. Dan firman Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan kuasa dari firman doa itu memulihkan keadaan kita, yaitu melalui Injil Kristus yang akan disampaikan. Biarlah kabar sukacita itu bisa mengubah duka cita menjadi satu pengharapan dan kegelapan menjadi terang. Mari kita persiapkan hati kita dengan sukacita. Kita akan menerima berita baik dari Tuhan, yaitu pujian nomor 298, berita baik. Atas waktu dan kesempatan untuk kami bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kuasa Bapa, untuk kami bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pencerahan dari Roh Kudus kami sungguh-sungguh memerlukan itu, supaya firman-Mu terjadi, kami alami ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang mantan atlet dengan tubuh yang utuh, Saudara ya, dengan tubuh yang sangat besar dan utuh. Atlet binaraga, ya. Namanya Ronnie Coleman. Coleman orang kalem ya, cool, bukan kole ya ini, tapi bukan cool ya, coleman. Namanya Ronnie Coleman. Nah, Bapak dan Saudara,
Dia seorang atlet yang luar biasa. Pada waktu mudanya bekerja keras, berlatih sedemikian rupa. Saudara browsing-browsing di internet pasti akan dapatkan foto-fotonya beliau pada waktu menjadi atlet dengan tubuh yang kekar sekali, dengan otot-otot yang terlatih, baik di otot semuanya dari bawah sampai atas. Itu luar biasa. Tapi saudara sekalian, pada akhirnya ia mengalami satu hal yang tidak semua orang alami, ya. Tidak semua orang inginkan. Semua orang tidak inginkan maksudnya, ya. Yaitu satu cedera. Di tengah-tengah atau yang nampak adalah sesuatu yang sehat. Secara kasat mata ia sehat, gagah, tubuhnya keker. Tetapi kenapa dia berjalan dengan tidak normal, saudara sekalian? Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah akumulasi atau kumpulan dari cedera-cedera pada masa mudanya ketika ia latihan. Ada cedera otot tangan, ada cedera otot kaki, mungkin ada cedera otot atau ankle, ya. Ankle juga bisa, apalagi kalau pemain bola. Yang membuat seseorang tersebut yang terlihat bugar, yang terlihat sehat, yang terlihat luar biasa secara kasat mata, tetapi mungkin dia akan berjalan dengan tertatih-tatih, pincang. Padahal ketika ia berdiri tegak ini seperti orang yang luar biasa, saudara sekalian, ya. Tetapi karena ada cedera yang menahun, ada tumpukan cedera yang tidak terlihat dari luar, membuat seseorang ini berjalan dengan tidak normal, tidak wajar. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita pun menjumpai beberapa perilaku-perilaku yang tidak wajar dalam kehidupan kita, dan itu ada di sekitar kita. Perilaku-perilaku yang tidak normal, perilaku-perilaku aneh, katakanlah seperti itu. Dari tingkatan yang paling rendah sampai yang tertinggi, kecil sampai besar, biasa sampai ekstrim. Tidak segambar dengan Allah, tidak sesuai dengan apa tujuan Allah menciptakan mereka, tidak sesuai dengan karakter yang telah Tuhan polakan untukkan manusia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mereka adalah jiwa-jiwa yang sakit, saudara sekalian. Ada luka-luka di dalam jiwa mereka. Ada luka-luka di dalam batin mereka yang merupakan satu akumulasi, mungkin dari bayi atau mungkin dari dalam kandungan. Sejak dari dalam kandungan, lahir, masa anak-anak, remaja, pemuda, hingga setengah tua, mereka mengalami berbagai luka yang ditimbulkan dari orang-orang di sekitar mereka, yang akhirnya membuat mereka kelihatannya seperti manusia biasa. Tetapi ketika mereka berbicara, ketika mereka bersikap, ketika mereka berperilaku, ada satu keanehan-keanehan tertentu. Ada yang marah, suka pemarah luar biasa, hyper, pemarah, sedikit-sedikit nesu, sedikit-sedikit marah. Karena kita tahu bahwa mungkin ada luka di dalam dirinya yang mungkin dari kecil, saudara sekalian, memang ditempatkan dengan orang-orang yang seperti itu, dengan didikan yang seperti itu. Ada luka-luka yang begitu luar biasa. Saudara sekalian, ada seorang anak kecil umur 10 tahun. Dia bermimpi, dalam mimpinya itu ia melihat seorang bayi yang dibuang. Bayi itu dibuang dan haus, nangis selama beberapa jam.
lapar juga, kepanasan juga, kedinginan juga. Bingung ya? Apa yang dirasakan? Intinya bayi itu tidak enak. Dan anak kecil ini ketika memimpikan itu ia terbangun, saudara sekalian, dengan perasaan yang begitu sangat dalam, merasakan kepedihan itu. Sangat dalam kepedihannya, saudara sekalian. Dia bisa merasakan bagaimana anak ini haus, dia bisa merasakan bagaimana anak ini berteriak-teriak dalam hatinya, aku ingin minum, tapi nggak bisa minum, aku ingin makan tapi nggak bisa makan, aku kepanasan tapi nggak bisa ngadem, dia nggak bisa berbuat apa. Tapi dia ngerti banget ya anaknya yang bermimpi tadi. Lalu dia bangun dengan menangis luar biasa dan orang tuanya berkata kepada dia, ada apa nak? Lalu dia berkata, menjawab, sebenarnya saya menemukan engkau. Ini adalah masa kecil ya. Ini adalah masa kecil dari anak tadi. Memang sudah waktunya dikasih tahu, engkau bukan anak kandung, engkau adalah anak yang kutemukan dan engkau dalam keadaan seperti itu. Saya bersyukur papa mama menemukan engkau, dan papa mama sangat mengasihi kamu seperti anak kandung, bahkan lebih daripada anak kandung. Saudara sekalian, ada luka, ada sakit yang tersembunyi, saudara sekalian ya, yang ada di dalam diri anak. Untungnya sudah keluar pada umur 10 tahun. Untungnya, saudara sekalian, berita tentang masa lalunya yang disembunyikan oleh orang tuanya sudah dikeluarkan. Untungnya rasa sakit yang mungkin pada waktu itu tidak bisa terdeteksi oleh siapapun, tapi saudara sekalian, itu tersimpan. Dan kalau diteruskan itu akan menimbulkan perilaku-perilaku yang aneh. Ada banyak orang-orang yang belum sembuh dari masa lalunya, dari rasa sakitnya begitu luar biasa yang ditimbulkan oleh banyak sekali orang-orang di sekitar. Mungkin ia dikucilkan oleh teman-temannya, dan itu membuat satu luka yang begitu luar biasa, yang pada akhirnya membuat seseorang tersebut punya sikap-sikap, sifat-sifat, karakter-karakter, dan yang nampak adalah perilaku-perilaku yang tidak wajar. Saudara sekalian, kita dikelilingi oleh banyak sekali orang-orang yang terluka. Mungkin kabar baik atau kabar buruk ini, saudara-saudara sekalian ya. Semua orang terluka, mempunyai apa yang namanya luka batin, luka jiwa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini adalah efek domino daripada dosa, yang akhirnya ada satu perasaan yang mungkin pada saat itu merasa terbuang oleh orang tuanya, terbuang oleh lingkungan, terbuang oleh apapun juga, saudara sekalian ya. Dan perasaan itu kalau terus-menerus akan membentuk karakternya. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, dunia memerlukan Yesus. Firman Tuhan katakan, mari kita baca bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, 1, 2, 3, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang menderita sakit karena dosa yang mengelilingi mereka. Ada orang-orang yang berdosa itu juga saling disakiti, saling menyakiti, saling memberi luka, saling diberi luka satu sama lain. Dan mereka berpikir, saudara sekalian, mereka akan sembuh dengan cara-cara yang
mereka jalankan sendiri, pikir sendiri, rencanakan sendiri. Ada banyak orang yang saudara sekalian pergi atau ke tempat-tempat yang tambah berdosa, saudara sekalian, karena ingin melarikan diri dari luka-luka batin, sehingga ia pergi diskotik mungkin ya. Dia berpikir kalau sudah ketemu dengan kawan-kawannya di diskotik, wah luar biasa, oleh gitu ya. Terus, oke, saat itu saudara sekalian, saat itu apa yang terjadi? Senang, memang senang saudara sekalian ya. Dan ketika pulang, kumat lagi, tambah rusak, tambah tergantung, tambah dalam. Ini seperti kalau saya umpamakan dulu seperti makan es doger. Siang-siang hari makan es doger, enak. Minum ya, minum atau makan itu? Minum ya, minum lah ya, minum dan kayaknya ada yang dikunyah Pak itu Pak. Es doger itu mantap Pak, pasien dulu ya, mantap sekali. Manisnya luar biasa, segernya luar biasa, bah penyejuk jiwa, penyejuk dahaga, wah langsung tubuh Pak. Saudara sekalian, tetapi satu porsi kurang, dua porsi masih merebut punya sampingnya, nyobain, enak, masih kurang nggak? Ya, diminta lagi, besoknya, ya, mulai batuk, pilek. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, itulah ciri khas cara-cara dunia atau cara kita untuk bisa mengatasi sakit daripada batin ini. Seringkali kita lari ke tempat-tempat atau pergaulan-pergaulan yang salah, apalagi untuk anak-anak muda ini saudara sekalian yang luar biasa kita jaga wanti-wanti saudara sekalian ya, sangat gampang kesana kemari, apalagi kalau harus disayang-sayangnya sama bapak ibunya ya, sayang ya, jangan sayang disayang, bukan dimanja ya Pak ya, tapi disayang, dikasih, supaya mereka mendapatkan kasih sayang di dalam keluarga. Udah penuh pasti ya Pak saudara sekalian, nggak perlu lari kemana-mana ya, nggak perlu cari tempat-tempat yang lain. Tapi kalau kehidupan dalam sebuah keluarga ada nggak dapat itu, nggak dimarah-marahin terus ya, ini dimarah-marahin terus ya, enggak kan ya? Nggak tahu ya, enggak ya, enggak lah ya, bilang enggak dong. Enggak ya, saya sayang banget sama ini. Waktu saya kasih dari Bu Ita itu apa Bu Ita? Teladan itu apa itu? Dipajang di mana? Di kaca ya. Yuk, senengnya kita harus mengasihi, belajar mengasihi ya. Memang tidak sempurna kasih sayang papa mama itu nggak sempurna, tapi saya yakin bahwa seorang anak mengerti ketika kita kasihi, dan ketika mendapatkan kasih sayang begitu luar biasa, maka minimal atau dosa keturunan ini dosa bawaan, dosa asal yang turun temurun dari atas ke bawah itu jadi minimalisir ya, minimalisir, sehingga kepribadiannya yang harusnya pemarah, pendendam dan lain sebagainya itu menjadi lebih berkurang. Ya kira-kira seperti itu saudara sekalian. Bapak Ibu dan Saudara, dunia memerlukan Yesus. Dengan cara-cara seperti itu memang bisa kita piknik ke gunung, oke lah, seneng ya. Tapi pulang lagi pasti kumat lagi saudara sekalian ya. Tambah nanti besok ke gunung lagi, nambah-nambah anggaran. Selalu seperti itu saudara. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita datang kepada Yesus, ketika orang-orang itu datang kepada Yesus Kristus, mereka akan mendapatkan apa yang betul-betul menjadi obat, sekalipun menurut pandangan mereka ini nggak cocok, nggak layak, nggak pantas. Mereka nggak tahu, saudara, kalau minum air putih ini sebenarnya adalah obat. Kalau haus itu minum air yang putih, bening putih, mineral. Minum itu terus saja. Memang minum es itu enak. Memang cara-cara dunia kelihatan instan, saudara sekalian ya.
Dan cara-cara firman Tuhan itu selalu sering kali prosesnya sangat lama, harus berdoa, harus berpuasa, mungkin ya, harus merenung, harus menahan diri dan sebagainya. Tetapi inilah kuasa Injil bagi mereka. Kita lagi sakit hati ya, tapi dengar firman Tuhan harus mengasihi. Saudara bayangin, bisa nggak? Tapi memang itu obatnya gitu saudara sekalian. Kalau kita nggak, obatnya ya memang pola yang seperti kasih yang seperti itu dari Tuhan. Kalau kita nggak punya kasih yang begitu besar, saudara sekalian, kasih dari Tuhan gampang sekali sama di jalan, orang di jalan keselip sedikit marah, apalagi pas jam siang, wayai makan, apa pas pengen ke belakang, lama banget nih orang ya. Ini mau di tengah, minggir nggak minggir, tengah nggak tengah, minggir nggak minggir, nganan nggak nganan, ngiri nggak ngiri, di tengah-tengah kelip-kelip, mau nyalip nggak bisa, mau di belakang pelan-pelan, suatu sekalian ya. Ada yang bikin jengkel, gampang sakit hati dengan orang-orang di sekitar kita, saudara, dan luka itu makin besar. Tapi kalau memang ada, ini udah kasih sabar ya, kasih sabar sama Tuhan, dia wis mungkin selak kesusu, mungkin pengen buru-buru ke belakang, kita bisa dengan memaklumi. Mungkin ada kepentingan, mungkin juga ada di rumah sedang menunggu anaknya di rumah sakit, mungkin juga ada kepentingan-kepentingan yang lain yang mendesak. Kasih yang begitu besar, dan memang itu obatnya, dan ini berasal dari Yesus, saudara sekalian. Kalau kita merespon ini selalu sakit, selalu tambah besar ini, saudara sekalian ya, kita akan terbentuk menjadi pribadi yang profesional menyakiti. Jadi senjatanya ini tambah. Kalau game itu tambah gitu ya. Game tambah kuat gitu ya. Kalau dapat senjata tambah kuat gitu ya. Betul ya. Siapa yang tukang game di sini? Tambah senjata dapat kuat, jadi kuat. Jadi ketika kita dalam perjalanan ini Bapak Ibu dan Saudara menerima sakit-sakit, kalau kita serap, kita akan makin besar, makin kuat ya. Tapi Yesus mengatakan bahwa jalan semuanya itu adalah obat dari jiwa kita, obat dari luka batin itu ada dalam Yesus. Sudah ada seorang saksian, mungkin sudah bisa nonton di YouTube ya, lengkapnya. Seorang sepertinya dia punya kelebihan yang bisa melihat dunia lain gitu ya, dunia alam-alam lain ya, alam-alam roh. Dia sering kali diminta tolong untuk melihat siapa roh atau mengusir roh atau berada di dalam dimensi lain untuk mencari apa sebenarnya akar masalah dari ruangan ini, tempat ini, orang ini ya. Dan dia pergi ke dunia ya, katakanlah paranormal atau dukun bahasa desanya ya. Tapi satu ketika Bapak Ibu dan Saudara, ia datang ke suatu tempat dan dia bertemu dengan satu roh yang berbeda dari yang lain. Roh itu lebih terang, jauh lebih terang dari semua roh yang pernah ia jumpai. Dan mendekat dia, ketika ia mendekati dia pada waktu itu sedang punya problem yang begitu luar biasa. Orang ini ya, ketika roh itu mendekat datang kepada dia, yang dia rasakan apa saudara sekalian? Damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan saya seperti menemukan tempat sandaran yang baru untuk setiap persoalan. Semua akan baik-baik saja. Dia seperti memberi ketenangan yang semua akan baik-baik saja. Dan itu bukan hanya perkataan yang menenangkan saudara sekalian ya, tetapi ini suasana, sebuah suasana, rasa yang bisa membuat seorang tadi bisa merasakan damai sejahtera. Dan gara-gara itu saudara sekalian, ia menjadi itu adalah jalan atau titik di mana dia percaya pada Yesus Kristus. Obatnya adalah
Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu menyebarkan obat ini. Kita perlu ngasih tahu kepada siapapun juga, meskipun mereka nggak mau, nggak tahu, mungkin punya pandangan yang berbeda atau merasa bahwa mereka ini, aku sehat-sehat aja kok, aku bisa mengatasinya, aku baik-baik saja kok. Kita perlu kasih tahu, mereka tetap butuh yang namanya Injil itu kepada siapapun, dengan cara apapun. Karena mereka butuh. Seperti kita pada seorang anak yang kita kasih pil itu kan susahnya ya. Susah kalau saya lihat berbagai metode orang tua ketika ngasih obat kepada anaknya itu unik-unik. Saudara, ada yang agak ditipu sedikit itu pakai. Agak ditipu ya. Bahasanya kok jelek ya, agak diakalin ya. Jadi semangka dikasih sedotan jus gitu ya, tapi sedotannya ditaruh di mana? Obat ya, jadi yang ditiup enak-enak gitu ya. Berbagai metode cara supaya mereka mendengar Injil, saudara sekalian. Supaya mereka sembuh. Kita juga sama Bapak Ibu dan Saudara, diminta oleh Tuhan. Kalimat ini begitu urgent. Pergilah. Jadi kalau urgent itu kan berarti mendesak dan sangat mendesak. SSS sangat SSM sangat mendesak. Sesuatu yang mendesak, sesuatu yang harus segera diberikan kepada mereka supaya mereka minum obat tersebut. Yang kedua, saudara sekalian, mari kita lihat ayat 17-18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus menjelaskan, menyertai mereka yang percaya. Salah saudara, saya belum gantian ya. 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara, ini adalah satu proyek besarnya Pak Anton ya, bukan Pak Samproni ya. Pak Samproni punya rekan Pak Anton nggak kan? Nggak ada ya Pak ya? Kalau nggak ada, puji Tuhan Pak, nanti saya takut semua nama di sini kalau ada kesamaan ini hanya rekayasa belaka ya. Ini proyek besar Pak Anton. Dia punya proyek apartemen yang besar. Anggarannya sekitar kira-kira berapa Pak Samproni? 2 triliun kan? 2 triliun ya, wes pokoknya dia nih gampang ya Pak ya. 2 triliun, 2T. 2T berarti 2000 M. 2000 M bukan ember ya, M beneran. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena ini proyeknya, atau yang punya hajat, atau yang punya kerja, atau yang punya kepentingannya adalah Pak Anton, maka yang menyediakan desain siapa? Yang pengen Pak Anton dong. Maksud desainnya dari orang lain. Sekalipun kerjasama, tetapi apa? Tetap harus apa? Disetujui dari Pak Anton dong ya. Sekalipun pakai jasa profesional, tapi harus setuju dengan pendapat Pak Anton. Karena ini proyeknya Pak Anton, maka desain dari Pak Anton, maka pemborongnya harus dari Pak Anton ya. Silahkan menawar-nawar gimana presentasikan mau berapa, tapi harus disetujui sama Pak Anton. Karena proyeknya Pak Anton ya. Lalu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena ini proyeknya Pak Anton, maka dana biaya yang diperlukan juga harus dari Pak Anton. Maksud dari negeri seberang, dari Pak Anton yang nyediain ya. Dari Pak Anton dananya, SDM-nya, sumber daya atau bahan-bahan bangunan, materialnya pun harus dari Pak Anton. Entah bagaimana cara membelinya dan sebagainya, semuanya harus dari Pak Anton. Karena ini proyeknya Pak Anton. Nah, Bapak dan Saudara, jiwa ini adalah proyek kerajaan Allah. Proyek kerajaan Allah adalah jiwa. Dari mulai pertobatan
Dari mulai pertobatan seseorang tersebut itu udah menjadi proyek miliknya Tuhan, miliknya Allah. Lalu ketika ada pertumbuhan, saudara sekalian, ada pelayanan bagi pertumbuhan orang tersebut, dilayani bagaimana caranya supaya orang ini bertumbuh hebat, luar biasa, ikut pelayanan, lalu akhirnya menjadi pemberita Injil, lalu menjadi pendeta lagi, apalagi menjadi seorang evangelis yang luar biasa kemana-mana. Itu proyeknya siapa Bapak Ibu Saudara? Dari mulai desain sampai dengan ia bertobat, bertumbuh, lalu menjadi sempurna. Itu adalah proyeknya Allah, proyeknya Allah. Karena ini proyeknya Allah, maka Bapak Ibu dan Saudara, siapa yang bertanggung jawab? Yaitu Allah. Siapa yang menyediakan pekerja-pekerja untuk membangun proyek ini, saudara sekalian? Pasti Allah ya. Itu sebabnya saudara sekalian, saya masih yakin dan percaya bahwa mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian tersebut. Tuaian memang banyak. Minta. Kalau nggak ada minta, nggak ada yang mau kerja, minta sama Tuhan. Jaluk, nyuwun, delosor sama Tuhan. Minta anugerah Tuhan, aku minta orang-orang yang menolong untuk pekerjaan Tuhan. Karena memang pekerjaan itu pun milikmu, milik Tuhan. Siapa yang menyediakan pekerja-pekerja? Siapa yang menyediakan kemampuan bagi pekerja-pekerja ini? Tuhan sudah bilang apa, saudara sekalian? Tuhan akan berikan setiap orang yang percaya itu apa? Karunia rohani. Karunia rohani itu adalah sesuatu yang luar biasa, saudara sekalian. Ia bisa dipakai oleh orang yang nggak punya talent atau punya talent. Ia bisa bekerja dalam diri orang yang punya talenta dan yang nggak punya talenta, supaya menunjukkan bahwa kuasa Allah itu lebih besar. Allah itu bisa bekerja melampaui apa yang logika kita rencanakan, dan nama Tuhan akhirnya dimuliakan. Dia sediakan juga saudara sumber daya, kebisaan, kepandaian, kemampuan, asal mau dan mau dilatih tentunya ya, mau dilatih. Siapa yang menyediakan dana biaya yang diperlukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk proyek Allah? Dari mulai pertobatan sampai dengan akhir. Bendara gereja, keuangan. Tidak, saudara sekalian, yang menyediakan adalah siapa? Allah. Banyak sekali Allah bekerja melalui sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, bahkan kita duga-duga sebelumnya, tapi Allah bisa bekerja. Allah banyak channelnya, saudara sekalian, linknya banyak. Satu nggak mau dipakai, bukan pakai lain. Percaya deh, percaya luar biasa. Satu itu, apalagi kerjaan Tuhan ya. Tapi kadang-kadang untuk diri sendiri beda ya. Tapi kalau untuk kerjaan Tuhan itu yakin, percaya 100% ya. 100% bahwa Tuhan bekerja. Karena ini Tuhan yang kepentingan proyeknya jalan dulu. Kalau ada, dalam proyek kan biasanya ada preman juga ya Pak ya. Ada preman nggak sih? Nggak ada ya, aman-aman aja ya. Puji Tuhan, Cikarang mah aman. Kerawang, Cikarang, Bekasi semuanya aman ya. Saudara mau usaha apapun aman, amin ya. Amin ya. Nggak ada preman-preman tuh. Amin ya Pak Enggi ya. Amin. Amin Pak Eko ya. Ini kok abot aman ya. Kita doakan aman. Nggak ada namanya liar-liar itu. Nah, kalaupun ada Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih dalam Tuhan, kalau dalam proyek Tuhan itu premannya sama Rasul. Premannya ya iblis. Iblis dengan segala sekutunya. Siapa yang akan mengatasi itu, saudara-saudara? Yang mengatasi, yang backup semuanya adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang punya kepentingan. Kita nggak punya kuasa apa, nggak punya kuasa apa kecuali mau dipakai oleh Tuhan. Bapak dan saudara sekalian kasih dalam Tuhan. Terakhir sekali ya, saya minta waktu 5 menit dulu. Saya ini seorang pernah mengalami yang namanya nyapit rumput, cari rumput, karena saya ini adalah anaknya petani di desa dan itu sangat ngangeni. Saudara sekalian, masa kecil saya pernah mengalami, tapi nggak bawa sarung gini ya,
masih pakai baju lah ya. Saya cari di YouTube, di Google nggak ada. Biasanya Bapak Ibu dan Saudara ada tempat nongkrongnya para gembala-gembala atau tukang cari rumput, yaitu di bawah pohon besar yang teduh. Ini pohon besar yang teduh. Dan di bawah pohon besar yang teduh itu mereka selalu bercerita dan naruh, ini saudara, biasanya naruh segala macam perlengkapannya. Kalau itu adalah sabit, ditaruh di mana? Ditaruh di pohon tersebut. Ditaruh di pohon tersebut, saudara ya. Gacokkan gitu loh. Gacokkan dialirkan pelang di pohon tersebut. Sama. Dialirkan diayunkan, ditaruh di pohon tersebut. Lalu setelah itu mereka pulang aja gitu. Sehingga kita menjumpai pohon tersebut apa? Penuh dengan luka, ada bekas ininya ya. Kita pernah menjumpai ya, sekalipun bukan gembala, kita pernah menjumpai sebuah pohon banyak sekali luka. Ada yang coret-coret dengan ballpoint, ada yang coret-coret dengan paku, ada coret, ada macam-macam. Tapi pohon itu selalu apa saudara sekalian? Selalu berdiri tegap dan terus tumbuh. Dan selalu menjadi apa saudara sekalian? Banyak gembala-gembala dari berbagai generasi datang ke situ hanya untuk apa? Berteduh, melakukan hal yang sama. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melayani, saudara melayani dalam proyek besar Allah ini sebagai pekerja-pekerja Allah. Nah, judulnya ini adalah pelayanan PI. Bisa saja saudara sekalian, saudara terluka oleh tangan-tangan Islam. Ya, tangan-tangan yang nggak punya hati menyakiti, yang nggak sengaja gitu ya, naruh sembarangan dan memang nggak ingin menyakiti sebenarnya ya. Tapi perkataannya kadang menyakiti. Dan itu sengaja maupun nggak sengaja. Bisa terjadi, Bapak dan Saudara sekalian. Dan banyak sekali goresan-goresan yang membekas pada sekujur tubuh, belum lagi sambar petir ya. Goresannya tambah ya. Ada yang kesambar petir, aduh tambah parah, bisa mati malah ya. Tapi itu pilihan ada dalam diri kita. Apakah saya dan saudara ketika saudara melayani Tuhan dengan luka-luka yang seperti itu, kita membiarkan diri kita terus tumbuh, dan terus tumbuhnya ini saudara sekalian tidak ada satu pilihan lain, yaitu dulu pernah saya sampaikan, hanya anugerah Allah lah. Anugerah Allah itu adalah alat pelindung diri saudara dalam melayani Tuhan. Dia yang membuat kita tidak memperhatikan luka-luka kecil ini dan terus bertumbuh dan tetap berdiri sebagai pohon di mana orang-orang gembala-gembala sapi tersebut datang dan menghampiri dan berteduh di bawahnya. Saudara sekalian, pelayanan untuk pekabaran Injil dan proyek besar Allah jiwa-jiwa mustahil lancar saja seumur hidup kita. Mustahil. Semua pasti ada masalah dan persoalan. Dimanapun, kapanpun, kita mau bagian manapun, semua ada masalah. Tapi maukah saudara memutuskan dengan anugerah Tuhan membiarkan diri kita seperti pohon yang tumbuh, subur, semakin besar, dan tetap menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu pilihan kita. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu dan Saudara, kita harus tetap membutuhkan anugerah Tuhan setiap kali. Setiap kali orang datang atau setiap kali kita berinteraksi dengan orang, kalau orang tidak sengaja menyakiti kita, mungkinnya dengan perkataan, saudara datang kepada Allah, Tuhan ini saya sakit ya, menyakitkan dengan Tuhan, datanglah sama Allah,
Maka sudah diberikan kasih karunia yang besar sehingga tidak menganggap itu sebagai satu masalah. Kadang-kadang hal sederhana yang seperti itu saudara perlukan ya, untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin ya. Mari kita satu dalam doa. Para hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang mau melayani Tuhan, perancang gereja, panitia PI, panitia ibadah, panitia persekutuan organisasi dan sebagainya. Saudara adalah orang-orang yang melakukan proyeknya Tuhan. Apapun yang kita alami, dan bahkan saudara yang ambil bagian dalam pelayanan apapun di tempat ini, kita semua tergabung, terhisap dalam proyek besar Allah Kerajaan Surga. Pastikan bahwa tiap hari kita minta anugerah Tuhan untuk melindungi hati kita, jiwa kita sendiri supaya nggak rusak dan makin bertambah-tambah melimpah kasih karunia itu, melebihi daripada setiap potensi luka-luka yang ditimbulkan. Dalam hadirat Allah ada kekuatan yang baru, saudara sekalian. Mari saudara kita berdiri bersama, kita memuji nama Tuhan dengan pujian besar dan ajaib karya-Mu. Perintah mendesak darurat dari Allah untuk kami lakukan. Apapun kondisi posisi baik atau nggak baik waktunya, kami melakukan bagian kami, diterima atau tidak kami lakukan bagian kami. Nama-Mu dimuliakan dari semuanya. Setelah itu Tuhan, kami serahkan hasilnya sama Engkau saja. Biarlah kuasa-Mu yang sempurna menyediakan
menyediakan sesuatu yang kami perlukan untuk pemberitaan firman Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kami naikkan, dan Engkau memberkati kami semua pada waktu ini kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga dan lindungi kami dari tempat ini ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Jauhkan dari yang jahat, pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera dan semangat yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.